Di dunia yang bising ini, kebanyakan manusia hidup dalam keadaan mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar pengakuan. Mereka bangun pagi dengan kecemasan, tidur malam dengan perbandingan, dan hidup dengan rasa takut tertinggal. Namun Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan. Apa yang kamu kejar dengan kegelisahan akan selalu menjauh. Uang dan jabatan bukanlah tujuan yang bisa ditangkap dengan tangan yang gemetar. Keduanya justru mendekat pada orang yang tangannya tenang. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius tidak pernah mengajarkan cara cepat menjadi kaya. Mereka mengajarkan sesuatu yang lebih berbahaya bagi sistem, cara menjadi manusia yang tidak bisa dikendalikan oleh keadaan. Karena orang yang tidak bisa dikendalikan oleh keadaan adalah orang yang akhirnya memegang kendali. Stoik membagi hidup ke dalam dua hal, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Gaji, jabatan, peluang, relasi, semuanya berada di luar kendalimu. Yang sepenuhnya berada di tanganmu hanyalah pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu. Ironisnya, ketika kamu berhenti menghabiskan energi mengejar hal di luar kendali dan mulai menguasai yang ada di dalam dirimu, dunia mulai merespons dengan cara yang aneh. Kamu menjadi lebih fokus, lebih konsisten, lebih tenang, dan ketenangan adalah mata uang paling langka di dunia yang panik. Uang tidak mengalir ke orang yang emosional. Jabatan tidak diberikan kepada orang yang reaktif. Keduanya mencari individu yang bisa berdiri tegak saat tekanan datang. Saat orang lain panik ketika target tidak tercapai, menyalahkan keadaan ketika gagal, sibuk membangun citra. Orang Stoik justru memperbaiki proses, menerima kegagalan tanpa drama, tetap bekerja meski tidak dipuji. Disinilah reputasi mulai terbentuk, bukan dari omongan, melainkan dari pola perilaku yang konsisten. Reputasi sejati tidak berisik. Ia beredar dayam-dayam dari satu mulut ke mulut lain. Tanpa kamu sadari, namamu mulai disebut dalam percakapan tertutup. Dia tenang, dia bisa diandalkan. Dia tidak banyak alasan. Uang tertarik pada kepercayaan. Jabatan tertarik pada kestabilan, bukan pada orang yang terlihat paling sibuk, tetapi pada orang yang paling bisa memikul beban tanpa runtuh. Stoik tidak berlomba menunjukkan kemampuan. Ia tahu, kemampuan yang sejati akan terlihat saat krisis, bukan saat presentasi. Ketika kamu tidak tergoda jalan pintas, tidak menggadaikan nilai demi keuntungan cepat, dan tidak mengorbankan karakter demi promosi. Kamu mungkin terlihat tertinggal sementara, namun Stoik memahami hukum waktu. Keuntungan cepat menciptakan kerugian jangka panjang. Orang yang membangun dirinya pelan-pelan, membangun fondasi yang tidak terlihat, justru akan bertahan saat yang lain tumbang. Uang akan selalu mencari tempat yang aman, dan tempat teraman bagi uang adalah karakter yang kuat. Jabatan adalah tanggung jawab terselubung. Ia mencari bahu yang kokoh, bukan mulut yang lantang. Karena itu, orang Stoik tidak memohon kesempatan. Ia mempersiapkan diri seolah kesempatan pasti datang. Ia belajar saat orang lain bersenang-senang. Ia menjaga emosi saat orang lain meledak. Ia menepati janji kecil saat orang lain meremehkan. Hal-hal kecil inilah yang diam-diam mengundang hal besar. Ketika akhirnya uang dan jabatan datang, orang Stoik tidak mabuk. Ia tahu keduanya bersifat sementara, datang dan pergi sesuai hukum alam. Karena itu, ia tidak diperbudak olehnya. Ia tetap bangun pagi dengan disiplin yang sama, tetap bekerja dengan integritas yang sama, tetap bersikap rendah hati seperti sebelum dipercaya. Inilah rahasia terbesar Stoik yang jarang dibicarakan. Uang dan jabatan mencari orang yang tidak menjadikannya sebagai identitas. Jika identitasmu adalah jabatanmu, maka saat jabatan itu hilang, kamu runtuh. Namun jika identitasmu adalah karaktermu, jabatan hanyalah alat, bukan penentu harga dirimu. Kuasai dirimu, dan dunia akan berhenti mencoba menguasai. Berhentilah bertanya, bagaimana cara cepat naik? Mulailah bertanya, apakah hari ini aku lebih layak dipercaya daripada kemarin? Jika jawabannya ya, maka cepat atau lambat, uang dan jabatan akan menemukan alamatmu sendiri, tanpa kamu kejar, tanpa kamu minta. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi membutuhkan keduanya untuk merasa berharga. Karena sejak awal, kamu sudah menang.